Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman. Hari ini kita ketemu spesial nih Bapak Ibu, Saudara-saudari ya. Mungkin biasanya ketemunya sama para pendeta. Nah ini kali ini bersama dengan seorang Romo. Halo Romo Pras. Halo, Gimana kabarnya? kabar baik, puji Tuhan, sehat. Mau disapa dulu yang ada di manapun mereka. Halo pemirsa, puji Tuhan untuk acara ini. Semoga para pemirsa dimanapun berada juga sehat walafiat dan bisa mengikuti acara kita dengan baik. Oke. Sebelum kita melanjutkan ngobrol-ngobrol kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bersatu dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami saat ini, sehingga kami bisa semakin mengenal banyak sekali cinta kasih-Mu yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami. Terutama ketika kami boleh berdialog, kami juga boleh mengenal ada common language yang Tuhan juga hadirkan dalam hidup kami, sehingga kami tidak terpisah-pisah, tetapi juga Tuhan terus mempersatukan kami sebagai satu kesatuan dalam hidup bermasyarakat. Sertai setiap percakapan kami ya Tuhan hari ini, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah Romo, hari ini kan temanya ini mungkin pada bingung semua nih Romo. Temanya begitu baca temanya kan kalau ngobrol ya ketemu. Yopore. Ini ada Yoporenya. Biasanya kalau pemirsa ini dengar saya ngomong Surabayaan, mereka akan ketawa karena logat saya tuh nggak cocok katanya buat logat Jakartaan. Iya. Terlalu Jawa Barat daripada Jawa Timur itu Romo. Nah Romo, ini kalau sebelum kita mulai ya supaya kita lebih akrab juga, bolehkah Romo memperkenalkan diri Romo? Ini Romo namanya siapa ini biar semua tahu. Ya, terima kasih Pak Riki. Ya. Para pemirsa, saya Romo Emmanuel Prasetyono, CM. Saya biasa dipanggil Romo Pras. Kalau di kalangan jemaat Katolik, para pastor ini memang biasa disapa Romo, terutama di wilayah Jawa dan sekitarnya. Kata Romo ini kan Bapak, sehingga terasa lebih dekat. Kalau Romo tuh aslinya bahasa apa? Jawa. Bahasa Jawa ya, memang bahasa Jawa ya Romo ya. Dalam bahasa Latin biasa dipanggil pater. Oh iya. Bahasa Inggris father. Saya biasa dengar itu kalau nonton ini film ya. Di film baru muncul ini. Iya, biasa father. Jadi dalam kultur Jawa terasa kedekatannya dengan dipanggil Romo. Iya. Saya tinggal di satu tarekat namanya CM, Kongregasi Misi, Congregation of the Mission. Sehingga jadi kami ini lembaga hidup bakti dalam gereja Katolik yang mengabdikan diri untuk karya-karya sosial dan karya misi. Oke, berarti fokusnya di karya sosial dan misi itu ya. Betul, gitu ya Romo ya? Karya sosial dan misi. Sehingga kami juga punya beberapa karya sosial yang sangat berjejaring dengan umat orang dari aneka macam latar belakang agama, etnis dan sebagainya. Iya. Jadi maksudnya juga biasa berdialog dengan lintas iman, gitu ya? Lintas suku, etnis. Ya. Beberapa yayasan di bawah tarekat kami bergerak untuk tanggap bencana, misalkan terakhir tanggap bencana Gunung Lewolobi di NTT yang meletus itu, kami mengirim ya. Waktu banjir di daerah Jepara seperti itu, kami tanggap bencana, mengumpulkan aneka macam bantuan. Letusan Semeru, kami bergerak di bidang itu. Selain itu kami juga bergerak di bidang pembinaan untuk para calon pastor di seminari-seminari. Oke, iya. Saya sementara ini tinggal di Paroki Kristus Raja Surabaya. Concern saya banyak dengan dialog-dialog lintas iman. Oke, iya. Yang kami sebut dengan seksi kerasulan awam. Begitu Pak Riki. Iya. Terima kasih Romo. Jadi kalau tadi Bapak Ibu Saudara-saudari perhatikan ya, disebut tadi ya Paroki Kristus Raja itu seberangnya GKI Resut. Jadi kami benar-benar tetanggaan ini. Kalau ke sini nggak perlu kendaraan Romo ya. Tidak perlu check-in. Nggak perlu check-in. Langsung nyebrang jalan. Ya, antara GKI Resut dan Gereja Kristus Raja ini memang punya kedekatan geografis.
Dan sejak ketemu Pak Riki ini juga kedekatan batin. Sering ngobrol kita ini. Iya, karena ya harus diakui juga Romo, sejak saya masuk di GKI Resut itu 2019 itu ya malam pertama saya itu diundang oleh Paroki Kristus Raja untuk ikut acara di Kristus Raja gitu. Jadi ya emang ini kan tetanggaan dan dekat sekali gitu. Dari awal saya datang udah tetangganya Paroki Kristus Raja. Jadi udah ngerti gitu. Bukan cuma Indomaret ya Romo, tetangganya GKI Resut nih. Jadi Bapak Ibu itulah ya sebenarnya bagian dari kerinduan yang juga akan dimunculkan di kali ini. Nah, kalau supaya kita lebih kenal lagi dengan Romo Pras ini, kalau minat studinya Romo Pras ini biasanya kan kalau para Romo nih beda-beda ini. Iya. Nah, kalau Romo Pras ini sendiri di bidang apa, Romo? Saya sejak tahun 2003 saya meminati bidang filsafat. Kenapa 2003? Saya ditabiskan menjadi seorang Romo itu tahun 2002. Lalu tahun 2003 saya menempuh studi lanjut filsafat di kota Roma, di Universitas Gregoriana. Saya mengambil program master filsafat dan saya banyak menekuni filsafat barat dengan tesis tentang filsafat hukum dari Hegel. Lalu kemudian saya melanjutkan tugas untuk mengajar filsafat lagi di Solomon Islands. Ketika kembali ke Indonesia, saya kembali mengajar filsafat di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dan saya mengambil program doktoral di STF Triarkara Jakarta untuk filsafat hermeneutika. Jadi praktis sekarang saya banyak bergelut dengan filsafat hermeneutika atau filsafat interpretasi. Boleh pamer dikit Pak Riki? Boleh, ya. Jadi disertasi saya diterbitkan oleh penerbit Canisius di bawah judul Fusi Horizon Hermeneutika Hans Georg Gadamer bagi dialog antar budaya. Oke, jadi disertasinya sudah diterbitkan juga ya Romo ya gitu. Jadi Bapak Ibu kalau nanti penasaran sekali seperti apa karyanya Romo Pras itu bisa dicari ini ya. Bukunya masih beredar kan ya Romo ya? Tinggal sedikit ya. Mulai dari sekarang ayo dicari. Nah Romo, kalau kaitannya dengan percakapan kita hari ini, apakah ada kaitannya dengan filsafat hermeneutik yang Romo maksud ini? Ya, yang saya geluti sekarang ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, bagi saya bidang yang saya kaji ini menarik karena juga berkaitan tentu dengan latar belakang saya sebagai seorang pastor, seorang imam yang bergelut dengan pewartaan, dengan kitab suci. Nah, hermeneutika ini berkaitan dengan ilmu tentang interpretasi yang semula sebetulnya milik kajian-kajian yang berkaitan dengan teks, termasuk seni tafsir kitab suci, interpretasi atas kitab suci. Tetapi para filsuf ini banyak yang kreatif Pak Riki. Jadi dari kajian teks kitab suci lalu ditarik menjadi kajian untuk teks-teks lain selain kitab suci, yaitu kajian untuk sastra, untuk hukum, kajian budaya. Nah, yang saya angkat dalam tulisan saya ini orang Jerman, Hans Georg Gadamer itu orang Jerman. Bagaimana dia menggunakan pendekatan untuk teks lalu dilihat untuk mendekati atau membaca situasi-situasi sosial budaya, membaca komunikasi antar kita. Bagaimana pengalaman bergaul dengan teks itu lalu ditarik menjadi metode untuk bergaul dan membaca dengan situasi-situasi sosial budaya. Maka saya menarik benang merah pendekatan ini lalu bisa dipakai tentu untuk dialog antar budaya. Pak Riki boleh menanyakan lebih lanjut kalau untuk memperdalam. Iya, jadi kan supaya kita lebih ini juga ya, lebih paham. Ini lebih kan kira-kira Romo kalau sumbangsinya untuk kehidupan kita sekarang nih, kalau gambaran umumnya kira-kira seperti apa Romo? Begini, jadi dalam kajian hermeneutika seringkali digambarkan realitas itu seperti teks. Teks yang harus dibaca. Saya dengan Pak Riki berhadapan. Kita berada di satu studio. Nah, kalau saya hanya duduk diam begini, hanya duduk saja, lalu ini mungkin tidak bermakna, tidak memberi makna apa-apa.
Tapi ketika saya mulai membaca situasi, ada almari di situ, ada meja di sini, ada beberapa buku di sini. Lalu saya mulai menafsirkan, apa makna ini semua bagi saya. Nah, realitas itu seperti teks. Kalau Anda tidak membuka dan tidak membaca, buku akan tetap tertinggal sebagai kertas. Sebagai kertas. Kalau seorang bayangkan berada di perpustakaan, di sekitarnya itu ada buku-buku kuno dari para filsuf Yunani, bukunya Sokrates, Aristoteles, Plato, buku-buku dari Plotinus. Dan orang itu tidak berminat membaca buku, Anda bayangkan, itu akan tetap tertinggal sebagai buku-buku tua dan usang. Mungkin banyak debu. Tetapi Anda bayangkan ketika Anda seorang peminat karya-karya sastra klasik, lalu buku-buku tua dan usang itu menjadi demikian berharga bagi Anda. Karena apa? Dibuka dan dibaca. Sama halnya dengan realitas. Ketika realitas hidup kita ini dibiarkan tertutup begitu saja karena kita malas, kita apatis, lalu tidak bermakna apa-apa. Itu bisa digambarkan seperti seorang yang misalkan mager. Sekarang kata itu sangat populer ya, malas gerak. Iya. Okay. Anda bayangkan seorang yang malas gerak, tinggal di kamar, tidur-tiduran, tidak tahu bahwa di luar ada demonstrasi besar-besaran. Atau tidak tahu bahwa di luar ada karnaval 17 Agustus yang demikian meriah. Sehingga kemeriahan di luar tidak bermakna apapun bagi dia, karena dia tidak keluar, tidak terlibat dan membaca situasi. Tapi bagi orang yang peka membaca situasi, seperti membaca teks, hal sederhana pun menjadi bermakna baginya. Misalkan, ambil contoh, ketika saya keluar dari gereja Kristus Raja, lalu saya mulai membaca situasi, saya melihat abang-abang, bapak-bapak tukang becak. Ya, banyak tukang becak. Tukang becak. Ketika otak saya mulai jalan, refleksi saya mulai jalan, saya membaca situasi, saya melihat bapak-bapak tukang becak ini tidur dengan nyenyak di pinggir jalan. Lalu saya jadi malu. Kadang-kadang saya sulit tidur. Padahal kasur saya empuk. Mereka ini tidur di becaknya yang selalu ada resiko ketabrak ya. Tapi begitu nyenyaknya. Berarti apa yang membuat kita nyenyak? Ternyata bukan tempatnya. Pikiran yang tenang, damai dan berpasrah. Mungkin itu. Nah, inilah yang saya kaji. Ternyata kemampuan membaca, skill membaca itu tidak sesederhana yang kita duga. Butuh mata yang terbuka, melihat situasi, terkonek dengan situasi, terlibat dengan situasi, berakar dengan situasi. Ya. Itulah membaca. Itu yang disebut dengan hermeneutika. Seni membaca. Karena membaca itu tidak mungkin tanpa menginterpretasi. Jadi memang harus ada interpretasinya itu juga ya, Romo ya? Bukan harus, pasti ada. Pasti ada. Karena keharusan itu kan bahasa moral. Iya. Sementara kalau pasti ada itu dari sendirinya, in se, by itself, dengan sendirinya. Orang yang membaca pasti menginterpretasi, dan itu berarti apa? Memantik orang untuk berpikir, memantik orang untuk terlibat. Maka kalau orang tidak mau membaca, baik membaca dalam arti membaca buku maupun membaca situasi, itu berarti apa? Otaknya mager. Nah, sumbangan besar yang menurut saya sangat penting dalam kajian hermeneutika Gadamer, menurut saya ini, yaitu kita perlu melatih cara kita membaca situasi, membaca diri kita sendiri, membaca cara kita bergaul, berkomunikasi dengan orang, cara kita membaca kebutuhan-kebutuhan jemaat, kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara holistik, yang tentu bukan hanya kebutuhan material, tapi juga kebutuhan secara sosial, psikologis. Oke. Nah, tapi saya jadi kepikiran satu pertanyaan nih, Romo. Apa itu? Bedanya sama nebak itu apa? Beda. Nah, itu. Nebak itu bisa jadi spekulatif. Tapi kalau membaca, orang pembacaannya semakin akurat ketika dia punya banyak referensi sebelumnya yang sudah dia baca. Ini kaitannya dengan literasi. Seorang yang bisa membaca secara akurat
itu mengandaikan dia punya literasi yang baik. Dengan membaca buku ataupun membaca situasi, lalu orang terlatih untuk membaca. Ini nampaknya seperti circle ya. Iya. Dengan melatih membaca, Anda akan belajar membaca, maka Anda akan tahu bagaimana membaca. Seperti circle yang nampaknya bulat. Oke. Tapi bisa dipahami. Iya. Dengan melakukan sesuatu, Anda akan lebih baik dalam melakukan itu. Kak Riki kan suka sepak bola kan? Iya, saya suka sepak bola. Kak Riki tidak akan belajar sepak bola dari buku, bukan? Iya. Tapi harus dari praktek juga. Iya. Dengan mempraktekkan, lalu Kak Riki juga makin tahu bagaimana mengocek bola dengan kaki yang lincah seperti Cristiano Ronaldo. Bagaimana caranya menjaga keseimbangan dan akurasi tembakan? Itu hanya bisa dilatih. Practice makes perfect. Ada ungkapan seperti itu ya. Jadi bukan nebak. Nah, repotnya seringkali banyak orang nebak-nebak lalu sudah merasa diri menjadi netizen yang paling pintar. Nah, itu Romo. Maksudnya tadi saya kepikiran ke sana. Saya tahu membacanya. Kayaknya semua bisa ditebak aja gitu Romo, tanpa perlu ini gitu. Maksudnya tanpa perlu yang kita punya kebiasaan kebiasaan untuk membaca situasi, bahkan juga mengisi diri kita dengan berbagai literasi. Kayaknya nebak juga bisa. Paling ntar tinggal tanya sama orang aja. Bener nggak tebakanku gitu. Kak Riki pernah melihat menilai nggak, apakah sebuah komentar itu komentar yang cerdas atau komentar yang tidak cerdas? Bisa menilai nggak? Bisa. Dari mana? Tahu dari yang mana yang asal bunyi, yang nggak menghargai yang karyanya orang lain gitu. Yang asal bunyi dan yang tidak asal bunyi itu bedanya apa? Kalau yang asal bunyi pokoknya kayak yang penting ngomong aja gitu. Kalau yang nggak asal itu biasanya justru ada apresiasi, bahkan juga memberi ada apresiasi, ada juga masukannya gitu Romo. Itu yang saya bilang tadi dengan akurasi bacaan. Orang yang tidak asal nebak, punya literasi yang baik, yang cukup. Itu persis kalau kita melihat kamera. Kamera ini semakin canggih, fokusnya semakin bagus. Demikian pula orang yang punya literasi cukup, lalu punya acuan yang cukup, lalu cara membaca realitas seperti kamera, fokusnya itu membidik realitas dengan sangat bagus. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk analisis, bacaan, akurasi. Dan ini sangat penting, sangat penting agar orang tahu dengan sungguh apa yang menjadi pokok persoalan dalam realitas itu. Orang tidak terjebak pada isu-isu yang permukaan, isu-isu yang dangkal, tapi langsung bisa menangkap persoalannya. Ini biasa dilakukan pengamat. Nah, pengamat pun Kak Riki bisa membedakan, bukan? Bisa. Ada pengamat yang abal-abal, ada pengamat yang memang betul-betul kompeten. Yang kompeten biasanya ditandai oleh literasi yang bagus, jam terbang yang tinggi, sudah terbiasa dengan kasus-kasus itu sehingga ngecropnya, screenshotnya itu akurat banget. Dan itu keren. Dan kalau kita ngobrol di masyarakat sekarang Romo, ini kan salah satu yang sangat maksudnya kalau menurut saya kalau ketika kita punya akurasi itu tadi, salah satunya kan juga soal subjektivitas nih Romo. Itu artinya contoh yang sekarang satu persoalan bisa dianggap dari sudut pandang yang satu dan sudut pandang yang lain gitu. Nah itu gimana tuh Romo untuk menyikapinya? Contoh misalnya Indonesia lagi nggak baik-baik saja. Di satu sisi kita membaca berita bahwa memang negara kita lagi nggak baik-baik saja, tapi di sisi yang lain ada berita yang lain yang ternyata menunjukkan enggak, lagi baik-baik aja kok gitu. Ya, dalam kajian saya ini, saya mengangkat soal apa yang disebut dengan subject matter. Artinya terjemahan bebasnya substansi persoalan ya. Memang masalah negara itu kan kompleks, Pak Riki. Kompleks. Baik kalau kita tidak membiasakan diri menjadi netizen yang mudah berkomentar atau mudah ngeklik. Kita bukan hanya perlu bijaksana dalam soal mulut, tapi juga soal jempol, Pak. Soal jari. Kapan harus klik, kapan nggak harus klik, itu harus bijak di situ. Ya. Memang PR besar kita, yaitu dalam soal pendidikan. Pendidikan untuk melatih kita melihat masalah secara akurat, lalu menemukan pokok persoalannya apa.
subject matter-nya di situ. Kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan. Kalau di bukan kami ya, mungkin GKI gitu. Biasa mungkin lebih mengenal dengan istilah refleksi, Romo. Iya. Jadi ketika menurut saya terutama di GKI Resut ya, anggota jemaat simpatisan ini sudah biasa diajak berefleksi gitu. Jadi itu sudah terjadi dari sejak saya masuk itu tadi, Romo. Sejak saya ada di GKI Resut, saya mengenali salah satu karakteristiknya orang Resut itu dia sudah terbiasa untuk berefleksi gitu. Artinya ketika kita, misalnya kami para pendeta menyampaikan khotbah, salah satu yang memang poin yang ditunggu adalah tentang refleksi. Bagaimana sehingga refleksinya? Akhirnya ya momen-momen dalam perjumpaan dalam ibadah itu menjadi momen untuk kita betul-betul bisa melihat hermeneutiknya secara, kalau tadi pakai ini ya, meminjam yang sudah Romo sampaikan gitu ya, filsafat hermeneutiknya diterjemahkan lewat refleksi-refleksi itu gitu, sehingga itulah yang kemudian memunculkan banyak sekali percakapan gitu, karena bisa jadi orang yang satu dengan sudut pandang yang disampaikan ini ya berbeda, atau mungkin mirip-mirip, atau mungkin pengen ke sana tapi belum nyampe di sana gitu, Romo. Iya. Nah itu yang biasanya terjadi sih di GKI Resut ya, dan mungkin menurut saya juga secara umum GKI terbiasa punya refleksi-refleksi itu, Romo, sehingga ya menurut saya apa yang Romo sampaikan ini tadi itu tentang dimensi filosofisnya itu menolong kita untuk betul-betul jadi ngerti ini khotbah itu ya, itu mungkin cuma metode yang disampaikan hanya dalam beberapa menit, 20-30 menit gitu kalau di GKI, Romo ya. Lalu sebenarnya yang kita tangkap adalah poin refleksinya itu gitu. Nah, ini poin refleksi dengan kemampuan membaca situasi itu, apakah sebenarnya itu sama atau saling melengkapi atau gimana, Romo? Saling melengkapi. Dan terima kasih karena Pak Riki mengangkat soal refleksi. Dan memang saya sih berharap semoga habitus yang bagus dari teman-teman GKI tentang refleksi ini ditularkan menjadi habitus kita. Saya kira poin yang penting itu, Pak, refleksi. Ketika suatu bangsa atau masyarakat tidak pernah melakukan refleksi, memang lalu tidak pernah belajar dari kesalahan ya. Iya. Tidak pernah refleksi. Menyangkut apa yang dikatakan Kak Riki tentang perbedaan-perbedaan, salah satu judul utama dari tulisan saya ini kan fusi horizon ya. Fusi horizon. Fusi itu apa sih? Kayak peleburan begitu ya. Iya. Peleburan. Kak Riki punya horizon yang berbeda, saya punya horizon yang berbeda. Lalu ketika kita mulai ngobrol, ini seperti ada arus yang berputar di sini. Horizon yang berfusi. Misalkan Kak Riki tadi bicara soal refleksi. Sebetulnya saya juga punya gagasan tentang refleksi. Lalu gagasan kita berdua itu mengalami peleburan. Sampai kita melihat bahwa refleksi ini ternyata hal yang baik, yang bisa jauh berkembang bukan hanya di kalangan teman-teman GKI, tapi bisa menjadi habitus kita semua. Dan saya kira memang itu bagian yang sangat penting yang seharusnya menjadi habitus dari bangsa ini. Kenapa bangsa kita seringkali mengulang-ulang kesalahan yang sama, misalkan persoalan-persoalan konflik sosial yang sebetulnya pola-polanya sama? Karena kita nggak pernah berefleksi. Refleksi itu, kalau reflektor itu kan memantulkan ya, pantulan ya. Seperti kita menghadapkan kembali realitas hidup kita, realitas jemaat kita, lalu dipantulkan, lalu kita melihat seperti melihat diri kita sendiri. Seperti bercermin. Lalu dari situ kita mulai melihat diri kita sendiri. Oh, ternyata di pipiku ini ada jerawat. Oh, ternyata wajah saya berminyak. Itu karena apa? Karena reflektor yang adalah cermin itu. Habitus refleksi itu seperti kemampuan bagi kita untuk menempatkan pengalaman-pengalaman di depan kita secara psikologis, mental, lalu kita melihatnya dan secara jujur melihat diri kita sebagai sesuatu yang bukan diri kita. Lalu kita mulai belajar dari situ. Hanya memang habitus refleksi ini, Kak Riki, kebanyakan tidak mudah bagi
bagi beberapa orang karena memang menuntut kerendahan hati ya. Kejujuran, melihat bahwa ternyata wajahku tidak seganteng yang kuduga. Misalkan contohnya begitu. Berefleksi itu butuh kerendahan hati. Melihat bahwa ada hal-hal yang tidak beres. Lalu berbenah. Habitus refleksi itu berat bagi orang yang suka selalu self defense dan merasa diri nggak pernah salah. Maka menurut saya ini habitus yang luar biasa. Ya. Dan saya pasti selalu mau kalau diajak berefleksi. Karena itu sebetulnya mengembangkan dan bertumbuh. Nah, kayaknya ini ada bagian yang lebih relevan nih Romo sama apa yang kami sering alami gitu. Kalau tadi kan mungkin bicara soal bangsa, soal situasi lah gitu. Situasi itu kadang tidak berbicara secara langsung kepada kita, kurang lebih gitu Romo, menurut saya. Tapi yang lebih sering berbicara langsung sama kita itu ketika kita ketemu sama orang lain. Jadi sama-sama ketemu berbeda. Manusia gitu. Jadi itu biasanya kan lebih kerasa tuh Romo. Contohnya misalnya saya mungkin hari ini ketemunya sama Romo Pras yang ketika saya baru menyapa Romo nih minat studinya apa, Romo bisa menjelaskan gitu. Tapi ada juga mungkin ketika saya ketemu sama yang lain, oh enggak, saya enggak gini ya saya cuma ini aja, jadi langsung terputus gitu loh alur komunikasi. Nah ini kan kalau kita bicara soal tadi ya Romo ya, kalau tema kita apalagi kan bicaranya kalau ngobrol ya ketemu saja. Nah itu jadi supaya kita bisa makin lebih paham fungsi dari semua ini, lalu ketika kita berjumpa sama orang lain yang bahkan juga mungkin reaksi atau bahkan refleksinya bisa sangat berbeda sekali dengan kita. Nah itu ini kan bisa terjadi kalau saya izin bawa ke kehidupan yang lebih kekinian ya Romo, yang lebih sehari-hari di dalam rumah gitu. Mungkin orang sering menghindari komunikasi karena takut menimbulkan konflik gitu dengan orang-orang di tempat kerja, dengan bahkan juga dengan sesama anggota jemaat. Itu bisa jadi ada yang memilih untuk aku kalau sama ini aja deh gitu, yang aku banyak cerita gitu. Kalau sama ini aku tak tahan-tahan. Nah, itu kira-kira kalau lihat kondisi kayak begini nih gimana Rom? Sangat relevan itu ya. Juga untuk pendampingan jemaat, penggembalaan umat kita yang sangat beragam, itu sangat relevan. Dalam kajian saya hermeneutika fusi horizon itu memang saya mengangkat soal common language ya, common language. Dalam sebuah dialog, perjumpaan, apa yang pertama kita lakukan? Kita pasti mencari sesuatu yang sifatnya common. Kita tidak memulai dengan perbedaan. Ya. Misalkan saya dengan Kak Riki ini, ya, Kak Riki pendeta GKI, saya pastor gereja Katolik. Kita tidak akan bertemu tidak akan bicara soal perbedaan antara Protestan dan Katolik. Pertama kita akan bicara apa yang membuat kita terhubung, terkoneksi. Lalu saya mencari clue tentang Kak Riki mencari clue tentang saya. Lalu saya mulai tahu Kak Riki suka sepak bola. Kak Riki mengenal saya suka apa ya? Suka apa? Suka diskusi ya. Suka diskusi. Lalu dari sepak bola lah saya bicara dengan Kak Riki. Suatu dialog, komunikasi, relasi tidak akan mungkin terjadi kalau kita tidak terus-menerus berusaha mencari apa yang menjembatani komunikasi kita melalui clue, acuan-acuan, ya, melalui apa yang membuat aku terhubung dengan lawan bicaraku. Dan ini tidak mudah. Seorang yang sudah menikah bertahun-tahun, kenapa kadang-kadang masih bisa terjadi konflik komunikasi? Karena memang manusia ini sosok misteri yang tidak pernah habis digali. Harapannya, mimpinya, luka masa lalu, ekspektasi ke depan, penyembuhan diri, itu soal-soal manusiawi, apapun agamanya, apapun etnisnya, sejauh berkaitan dengan manusia. Dan kalau kita mau menggeluti, dan Kak Riki tadi bilang refleksi, membuat diri lebih baik, lalu kita akan juga selalu dalam relasi, selalu mencari apa yang bisa membuat aku terhubung dengan sesamaku. Dan tidak menutup diri. Tidak menutup diri. Sekali lagi memang ini butuh kerendahan hati ya Kak Riki ya. Iya.
Kalau mungkin saya lebih ini ya Romo ya. Kalau biasa kan contoh misalnya ya komunikasi antar manusia itu biasanya kalau secara teologis itu mulai mengungkap dari 1 Korintus itu biasanya karena jemaat di Korintus itu kondisinya dalam kondisi Tapi yang pantai kalau nggak salah ya. Iya. Korintus itu jemaat itu ya. Iya, yang terpecah-pecah itu Romo, ada golongan-golongannya sendiri gitu. Lalu kemudian Rasul Paulus menyampaikan pesan supaya mereka bisa melihat bahwa hidup mereka itu bukan lagi satu golongan, tapi semua satu tubuh dalam banyak Kristus. roh gitu ya. Ya betul, banyak karunia ya. Itu kan menurut saya itu justru menjadi menjadi menarik ketika kita bicara juga soal membangun relasi gitu, dan itu yang mendorong ya, bagi saya semua orang Kristen sebenarnya punya pedoman itu gitu. Bahkan kan sebetulnya kalau kita bicara soal common language itu sendiri ya Yohanes 1 ayat 1 ya Romo ya. Ketika Firman telah menjadi manusia. Firman menjadi manusia itu kalau orang nggak benar-benar memahami ya maka stucklah dia di situ dia imannya gitu. Nah menurut Romo melihat fungsi atau mungkin ada istilah lain ya Romo ya yang mungkin Romo mau tawarkan gitu. Kalau kita bicara sekarang dimensi teologisnya, fungsinya kita beriman lalu melihat merefleksikan lalu melihat kondisi relasi kita dengan sesama kita ini seperti apa Romo? Iya. Saya kira itu kutipan yang sangat baik ya dari Korintus itu ya, satu tubuh banyak roh. Dan kita diajak seperti menggambarkan, bayangkan seandainya kaki bertengkar dengan tangan. Bagus sekali ya gambarannya ya. Mata bertengkar dengan mulut, mananya lebih penting? Akhirnya yang kacau kan tubuhnya. Maka baik kalau kita selalu melihat diri kita sebagai satu kesatuan tubuh. Ya, kalaupun berbeda agama, orang harus melihat sebagai satu kesatuan umat manusia, ya, umat manusia. Kita perlu melihat dengan lebih jeli ya, soal kebersamaan hidup. Ya. Saya tadi sebelum kita rekaman, saya tadi banyak menyinggung soal climate change ya Pak ya. Iya. Perubahan iklim ya. Iklim yang tidak menentu, dengan mudah bumi ini di berbagai belahan dunia mengalami musibah, bencana alam. Dengan begitu sebetulnya mata kita seharusnya dibuka untuk mulai melihat bahwa siapapun diri kita, siapapun diri Anda, apapun agama, etnis, golongan Anda, kita memijak bumi yang sama. Kalau bumi ini hancur, kita hancur bersama-sama. Sekarang ini dibutuhkan kemampuan dan juga kemauan setiap orang dalam menjalin relasi dan komunikasi untuk selalu melihat ke level yang lebih tinggi. Apa yang membuat hidup kita ini bermartabat sebagai manusia? Anda bayangkan kalau perang terus-menerus terjadi di mana-mana, di Ukraina, Rusia. Orang seperti bunuh diri bareng-bareng sebetulnya. Ya. Yang menang pun juga tetap hancur karena buminya sudah rusak. Karena perang itu. Karena perang. Ketika kita bertengkar, ketika kita berkonflik, sebetulnya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, karena semuanya akan sama-sama hancur. Anda bayangkan ya, ketika seorang yang merasa menang dan bisa mengalahkan orang lain dalam suatu konflik, dalam suatu keluarga, sebetulnya kehancurannya bersama-sama. Terutama kehancuran moral. Kehancuran moral. Karena kita tidak lagi belajar mengasihi. Saya kira yang membuat manusia bermartabat itu bukan menang kalah, tapi sejauh mana dia mampu mengasihi, mengampuni. Menurut saya ajaran Tuhan Yesus soal kasih ya, kasih yang tanpa batas, kasih yang tulus. Barang siapa menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau ada siapa yang meminta bajumu, berikan juga jubahmu. Suatu kebaikan yang tanpa batas. Saya melihat itu ajaran yang membuat kita sungguh bermartabat sebagai manusia. Melihat konteks yang lebih tinggi. Kemampuan untuk melihat konteks yang lebih besar. Untuk tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Ketika saya bertarung dengan seseorang, mungkin di ring dia akan dipuja-puja, tetapi jangan pernah lupakan, betapapun seorang petinju menang, dia juga luka.
betapapun seorang petarung bisa membunuh lawannya, dia pernah mengalami luka. Apakah itu yang membuat hidup kita bermartabat? Saya kira tidak. Maka panggilan kita sebetulnya tiap kali selalu mencari hal yang common di antara kita. Common itu bukan hanya soal yang umum, tetapi yang membuat hidup kita semakin bermartabat karena kita berrelasi, berkomunikasi sebagai manusia dari hati ke hati. Fusi horizon. Oke. Kalau ini Romo, ini mungkin lebih ke pengalaman ya, dengan apa yang sudah Romo gumulkan dan refleksikan nih, kan jadi buku ini ya, jadi disertasinya jadi buku, lalu kemudian melihat ya kehidupan yang ada di misalnya di tengah kehidupan kita tiap hari lah gitu, entah juga mungkin ada di paroki Kristus Raja juga, konteks-konteks kehidupan yang ada. Ini kira-kira untuk memberi apa ya, mungkin sumbangsih yang lebih konkret gitu Romo pada kehidupan kami sehari-hari ini kayak apa? Saya menggagas soal ini Pak di refleksi saya bagian akhir, yaitu bahwa kita perlu punya semangat dan jiwa untuk merawat pencarian makna setiap hari dalam kehidupan kita bersama. Merawat makna itu indah dikatakan, tapi tidak mudah dilakukan. Karena kecenderungan masyarakat sekarang sangat pragmatis. Orang yang mau merawat makna itu adalah orang yang melihat sesuatu lebih ke dalam, lebih mendalam. Karena sudah mulai berbicara makna tatarannya, bukan needs, bukan kebutuhan. Makna itu hanya dibicarakan orang yang mau mencari kedalaman, mencari arti dalam hidup, lebih jauh daripada sekedar kebutuhan makan, minum, sandang pangan, mungkin seks juga dan sebagainya ya. Maka saya sejak menggumuli tema-tema ini, saya selalu memberi nilai pada perjumpaan dengan orang-orang dengan siapa saya bisa mengajak untuk merawat makna. Dengan Kak Riki, dengan kapan lalu saya ketemu Pak Timothy, saya mulai peka ini bisa dijadikan teman ini untuk merawat makna, mencari makna yang lebih dalam, yang tidak terjebak pada kedangkalan. Merawat makna itu kan mencari kedalaman. Kecenderungan masyarakat kita menikmati kedangkalan, maka mengikuti tren, mengikuti viral, lalu sesuatu yang lebih dalam yang berkaitan dengan makna, orang tidak bertanya, tidak repot. Yang penting joget-joget, tidak peduli apa maknanya joget itu, ya kan? Lihat konten-konten mukbang itu yang makan. Orang enggak peduli lagi dengan makna makan kan. Yang penting konten. Anak-anak yang menabrakkan diri ke truk-truk yang lewat itu. Tahu kan itu ya? Tahu ya. Enggak peduli soal makna hidup. Sangat pragmatis dan tidak peduli kedalaman makna. Maka kalau kita sungguh mau berdialog, horizon kita sungguh melebur, itu hanya mungkin kalau kita memberi nilai pada perjumpaan dan mencoba memberi makna pada setiap perjumpaan. Kita saling menemukan orang-orang yang mau mencari makna dan merawat itu. Apapun agamanya, pasti ketemu. Kalau misalnya gini Romo, ternyata dia merasa, maksudnya orang-orang ada beberapa orang mungkin yang merasa ya kalau contoh misalnya kayak tadi yang Romo sebut ya, bikin video, ya kalau mau laku, maksudnya kalau kemudian bisa diuangkan, dimonetisasi itu, ya harus viral. Jadi ada tuntutan-tuntutan yang seperti ini, sehingga akhirnya ketika kebutuhannya terpenuhi, maka dia bisa merasa bahwa disitulah hidupnya bermakna. Nah ini gimana Romo? Nah itu kan sudut pandang yang sangat pragmatis. Sekarang siapa yang menjadi subjek? Uang atau saya? Kebutuhan atau saya? Ketika saya menjadi subjek, uang ada dalam kendali saya. Ketika saya menjadi objek, uanglah yang mengendalikan saya. Jadi saya akan melakukan apapun demi uang. Uang mengendalikan perilaku saya. Itu pragmatis banget. Hanya kebutuhan sesaat. Ya tidak masalah, yang penting orang siap dengan segala konsekuensinya. Kalau terlalu pragmatis. Jadi maksudnya kalau orang sangat pragmatis, dia akan sangat berbenturan dengan konsekuensi gitu ya Romo ya?
Ya, siap enggak dengan konsekuensinya. Oke. Seperti kalau pragmatis yang penting kontennya laku, lalu kemudian makan selahap-lahapnya, ya siap-siap konsekuensinya bahwa tubuhnya akan rusak sistemnya. Iya. Selain komentar netizen ya. Termasuk pengakuan-pengakuan dan komentar netizen itu sangat pragmatis, jangka pendek. Iya. Salah satu tanda mentalitas pragmatis itu adalah shortcut dan melakukan segala-galanya demi tujuan yang sangat pendek. Jangkanya pendek. Sementara yang lebih visioner, lebih dalam, berkaitan dengan meaning, itu memang prosesnya lambat, tapi dampaknya panjang. Nah, ini membutuhkan apa yang dikatakan oleh Kak Riki tadi, dengan habitus yang sangat bagus dari teman-teman KKI, yaitu refleksi. Iya. Refleksi. Aksi, refleksi, aksi itu kan yang sering kali kita bicarakan. Aksi kita akan sungguh-sungguh menjadi aksi yang efektif, visioner, berjangka panjang kalau didasari refleksi yang bagus, lengkap, komprehensif. Sementara refleksi tanpa aksi ya sama juga bohong. Iya. Antara dua hal ini, refleksi, aksi. Nah, untuk menyeimbangkannya gimana, Romo? Jalani saja. Oke. Lakukan. Tidak ada cara lain. Practice makes perfect. Iya. Artinya one day, suatu hari kita berjumpa dengan kegagalan atau juga ya itu pun bisa jadi sarana pembelajaran. Iya. Karena akhirnya ya proses refleksi kita itu bukan linear. Jadi setelah ini akan ini, setelah ini akan ini enggak, tapi seringkali sirkular dan bentuknya circle ya. Tiba-tiba aku ingat pengalaman yang lalu, bagaimana itu memberi harapanku untuk ekspektasi ke depan, tapi semua aku lakukan hari ini. Cara berpikir kita itu sangat circle, bukan linear. Iya. Jadi menarik sih kalau buat saya ya, karena tadi yang Romo sampaikan tuh kita benar-benar jadi kayak ngomongin ya kalau selama ini mungkin kita mikirnya ya entah kita menilainya akhirnya pragmatis atau emang sudah sangat konseptual sekali gitu. Bahkan kan mungkin juga kadang tuntutan gitu kan Romo dari orang-orang yang ada di sekitar kita atau masyarakat kita gitu, sehingga akhirnya ini mengaburkan semua yang tadi kita obrolkan dari awal soal refleksi gitu. Kalau ada ya komunikasi itu menjadi satu yang sangat penting sekali, dialog itu akan menemukan common language. Tapi malah yang lebih sering ketemu konflik gitu. Nah itu yang kadang kan membuat kita jadi nggak terlalu bersemangat gitu Romo. Nah ini ada tips dan trik nggak Romo supaya kita punya semangat untuk juga bisa menemukan sebetulnya kalau dalam kehidupan iman kan apa yang sebetulnya Tuhan pesankan dan Tuhan mau kita jalankan dalam tadi ya proses sirkular itu tadi yang mungkin bisa jadi kita berulang karena ada yang kurang oke, prosesnya lebih lambat dan sebagainya. Ya menurut saya pertama-tama kita perlu kritis dulu dengan prasangka-prasangka kita. Kita ini masing-masing kan sudah punya prasangka pemahaman dalam diri kita. Itu bisa diruntuhkan hanya lewat perjumpaan. Seperti saya ketemu Pak Kak Riki ini, dialog-dialog lintas iman ya. Ketika kita berjumpa sesama manusia, maka lihatlah orang sebagai manusia. Sebagai manusia. Memang ini tidak mudah karena masyarakat kita ini seringkali sudah sangat cekat dengan prasangka masing-masing. Perjumpaan, dialog itu membuka mata kita. Membuka mata kita tentang sesama kita, siapa yang ada di depan kita. Lalu dari situ kita mulai belajar. Ternyata yang kuhadapi ini tidak seperti yang aku pikirkan. Keterbukaan semacam itu ya. Lalu terbuka terhadap setiap pembelajaran dan pesan dari setiap perjumpaan. Itu perlu. Ini sungguh memang tidak mudah sekali lagi. Dalam konteks lintas budaya, lintas iman, seringkali orang malas untuk ketemu, malas untuk membuka diri, malas untuk mencoba melihat pesan dari setiap perjumpaan. Hal sederhana Kak Riki, saya kembali ambil contoh. Saya keluar dari gereja, dari pastoran, menemui Pak Becak di situ, saya ngobrol. Lalu saya mulai tahu bagaimana perjuangannya mencari sesuap nasi. Hanya sekedar obrolan biasa.
tetapi memberi makna yang luar biasa. Karena apa? Di dalam benak saya sudah tahu apa artinya makna, apa artinya nilai perjumpaan, apa artinya horizon yang berfusi. Dan ini semua dimungkinkan karena saya memiliki sikap keterbukaan. Ya, tidak memandang orang ini tukang becak, saya pastor. Enggak. Saya hanya bertanya, mungkin saya mendapatkan pesan sesuatu dari pembicaraan dengan dia. Enggak peduli siapa dia, atau tukang becak, atau penjaga warung, atau satpam. Begitu. Saya selalu bertanya kok, perjumpaan ini nanti membawa pesan apa untuk saya? Membawa pesan apa untuk relasi saya dengan dia? Ya. Kalaupun yang muncul adalah kesalahpahaman, orang marah-marah pada saya, itu pun memberikan pesan tertentu untuk saya. Sehingga kuncinya memang keterbukaan untuk melihatnya. Mungkin cara saya bertutur, mungkin cara dia bertutur, mungkin pilihan-pilihan kata yang kurang tepat, mungkin ada mindset yang harus dikoreksi. Practice makes perfect. Ini seni Kak Riki, tidak ada rumusannya sih. Hanya yang perlu dilakukan adalah jangan mager, temuilah sesamamu, dan carilah apa pesan dari perjumpaan dengan sesamamu itu. Hanya itu aja. Oke. Jadi kalau ngobrol, ya ketemu. Ya ketemu. Kalau ketemu pasti bisa dapat refleksi gitu ya Romo ya. Terus kalau kita dengan diri sendiri nggak dapat apa-apa. Iya. Dan nanti setelah dapat refleksi kita bertanya, ya opore. Apa yang bisa kita lakukan? Iya betul ya Romo gitu ya. Larinya begitu dari semua pembicaraan kita ini. Larinya ke situ, ketemu aja. Dan ketemu itu sekarang penting Kak Riki. Ditekankan bahwa ketemu fisik, personal. Iya. Bukan digital. Kalau digital yang ketemunya cuma ekspresi icon aja. Emoticon. Kayak kita Kak Riki ketawa, saya juga ketawa. Ini kan enak lihat langsung daripada lewat emoticon itu. Iya. Emoticon tidak mewakili apapun ya Romo. Tidak mewakili personalitas, kehadiran. Iya. Kehadiran personal tidak pernah bisa digantikan oleh dunia digital. Bayangkan kalau Kak Riki LDR terus sama pacar. Wah iya. Berat. Berat. Nggak masuk itu personalitasnya, kehadiran. Begitu Kak Riki. Iya. Ya? Oke. Romo, ini kami berterima kasih banyak ini sudah membuka wawasan kami, terutama karena kan kami ya punya juga kebiasaan berefleksi yang kadang kami ingat, kadang kami lupa, tapi sekarang jadi tambah paham nih. Ternyata sebegitu besar fungsinya gitu, termasuk dalam perjumpaan, dalam dialog, sehingga akhirnya ya kami tidak berusaha lagi untuk menghindari, bahkan juga malah mencari makna dari semua yang ada ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak Romo Pras sudah menolong kami semua untuk bisa punya sudut pandang yang lain. Ini karena berkomunikasi, karena dialog dan perjumpaan. Betul. Dan memberi makna terhadap perjumpaan itu. Oke. Romo, ini karena ini episode spesial bareng Romo Pras ini. Ini pertama kalinya Bapak Ibu Saudara-saudari ya di episode pendalaman ajaran GKI Resut kami minta kesediaan seorang Romo untuk mendoakan kami semua. Terima kasih. Mohon izin saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas keberadaan kami semua sebagai umat manusia yang boleh memiliki aneka macam kemampuan jiwani, kemampuan mental pikiran yang membuat kami mampu untuk berpikir, berefleksi, menganalisis, membaca, dan pada akhirnya boleh meraih kebijaksanaan dalam hidup kami. Secara khusus saya berdoa bagi para pemirsa, bagi umat jemaat GKI Resut, juga bagi umat Katolik Paroki Kristus Raja Surabaya. Bagi umat-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau menganugerahi dengan kesehatan yang baik, rezeki yang cukup, semangat untuk membangun perdamaian, semangat untuk sungguh mencari makna dalam hidup, sehingga pada akhirnya hidup kami sungguh berarti, bermakna, terutama karena kami boleh saling mengasihi, saling membangun damai dan kerukunan, boleh saling membantu, tolong-menolong, dan hidup sebagai manusia yang bermartabat. Dengan hidup seperti ini kami yakin
kami boleh memuji nama-Mu dalam hidup sehari-hari. Nama-Mu dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Romo Pras untuk kesediaannya. Kita akan ketemu lagi Bapak Ibu Saudara-saudari di episode pendalaman ajaran yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.